aja sih. Apa itu? Pantai Kejawanan di Kelurahan Pegambiran Lemawungkuk, Kota Cirebon menyimpan banyak cerita misteri. Konon, pantai ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Tak hanya itu, pantai ini juga dipercaya membawa berkah. Kabar beredar menyebut adanya penampakan seorang putri dan seorang pangeran di pantai. Heran, suasana pantai Kejawanan semakin mistis. Ada rahasia apa di pantai ini? Selamat malam pemirsa, malam ini saya sedang berada di Pantai Kejawanan yang terletak di Kecamatan Lemawungkuk, Kota Cirebon. Konon ceritanya masyarakat mempercayai bahwa pantai ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, salah satunya penyakit stroke. Dan ada beberapa hari di mana orang-orang datang ke sini untuk melakukan ritual penyembuhan. Bagaimanakah kebenarannya? Di samping saya sudah ada Bapak Nana. Ya, selamat malam Pak Nana. Malam. Ya Pak, ini kalau saya boleh tahu pantai ini sendiri itu Pak sejak kapan sih Pak didatangi banyak orang untuk penyembuhan gitu Pak? Jadi awal ceritanya begini, ada yang dari luar kota Cirebon itu ada kayak semacam diguna-guna. Nah ada suatu wangsit atau gimana disuruh mandi di pantai ini. Nah dari itu alhamdulillah bisa sembuh. Mungkin tersiar dari mulut ke mulut. Terus Pak, orang datang ke sini tuh biasanya ada caranya nggak Pak? Misalkan harus bawa bunga kah atau harus bagaimana gitu Pak? Kalau untuk bawa-bawaan tidak, cuma pengobatannya itu dengan cara dilulur pakai tanah di sini, dilulur, sudah itu dia mandi. Terus Pak, ada hari-hari tertentu? Di sini untuk keramaiannya biasanya hari Rabu sama Jumat. Kalau cerita-cerita mungkin ada penampakan atau sosok-sosok yang tidak ini pernah Pak? Jadi ada ini apa namanya penampakan kayak seorang putri dan pangeran. Terima kasih banyak pandangan atas penjelasannya. Sama. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Kang Ujang bagaimana? Banyak orang datang ke sini untuk melakukan penyembuhan penyakit gitu kan? Ya menarik sekali. Secara logika emang air laut itu kan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mungkin tentunya semua atas izin Allah. Tapi kita mitos-mitos yang berkembang di masyarakat mungkin mereka tidak memahami ketika sesuatu yang Allah ciptakan itu bisa menyembuhkan. Mungkin pada malam hari ini saya mencoba untuk berinteraksi dengan penunggu-penunggu pantai di sini. Sebenarnya siapa penunggu di sini dan kenapa bisa mitos itu terjadi di sini? Insya Allah atas izin Allah. Tapi kan sebelumnya bisa bantu saya ya. Saya ingin mengetahui coba di aura tempat ini. Ya bisa. Nanti sebelah sana. Ya. Silahkan. Tapi kan justru yang saya lihat tadi sepintas, saya malah melihatnya sosok seram gitu kan. Tinggi sekali, kurus, rambutnya sangat panjang sampai menyentuh bawah. Itu malah yang saya lihat kan. Kenapa ya? Ya mungkin itu yang aura-aura negatif. Ya. Mungkin kita masuk langsung proses mediumisasi kan Ujang? Hinggapi rasa penasaran, kami melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Anda? Siapa Anda? Dari mana asal Anda? Dari sini. Berarti Anda tahu banyak cerita tentang Pantai Kejawanan ini? Nggak tahu itu. Kenapa nggak tahu?
Sama Anda menjaga tempat ini, aktivitas apa aja sih yang Anda suka lihat? Orang-orang suka ngapain aja di sini? Ambil air di sini. Terus? Buat obat. Terus airnya dibawa juga gitu. Terus yang Anda lihat mereka bagaimana sih? Nggak tahu. Ada hari-hari tertentu mungkin orang-orang datangnya kapan? Hari. Anda tahu nggak sih yang menyembuhkan ketika orang sakit di situ siapa? Iya. Tapi saya nggak tahu. Ada yang membedakan air di tempat ini dengan pantai lain? Ya, Apa bedanya? kalau di sini airnya bagus. Bagus kenapa kan? Itu Bagaimana bisa? hitam kayak gitu. Hah? Bagi manusia itu hitam. Tapi bangsa kami itu bagus itu. Memangnya dari bangsa Anda terlihatnya air itu seperti apa? Bening. Terus? Dan berwarna emas. Semua laut sini apa khusus di pantai Kejawanan saja? Khusus di sini aja. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu itu. Yang berubah siapa itu? Iya. Nggak tahu. Kalau Anda di tempat ini bersama siapa saja? Banyak Menjaga teman-teman. Sana dan di sana. Di sana. Kalau di tempat ini sendiri penghuninya itu sosoknya seperti apa sih? Macan. Terus? Ular. Ada yang mengatakan di sini ada penampakan sosok putih. Itu siapa? Itu teman kami. Teman Teman di mana? Anda? Teman dari mana? Yang penunggu di sana di dekat laut. Nah dulu terus ada orang yang pernah hajatan di sini. Itu benar siapa? Itu bangsa kami. Bangsa Anda? apa? Acara apa itu di tengah-tengah? Biasa. laut? Apa? Orang sini. Maksudnya Yang apa? mau kayak minta-minta. Memintanya kepada siapa? Teman-teman kami. Teman-teman Anda? Apakah ada gitu yang terkabul permintaan mereka? Enggak. Tidak. Lalu kalau untuk penyembuhan Iya. dikabulkan? Iya. Siapa yang mengabulkan? Ada teman-teman kami yang di sini. Cara mengabulkannya gimana? Itu rahasia. Penyakit apa saja sih? Apa itu? Lampu. Tiba-tiba datang suara mengusir kami. Ada yang ngejar nggak? Sudah sadar belum? Ya Allah. Lama, mediator disadarkan. Siapa Anda? Saya tidak memanggil Anda, kenapa Anda datang? Saya lihat orang banyak di sini. Mengganggu ketenangan saya. Tidak. Kami tidak mau mengganggu ketenangan makhluk-makhluk di sini. Datang ke sini hanya ingin cari informasi tentang kebenaran. Apakah benar pantai ini bisa menyembuhkan penyakit? Iya, itu tergantung. Tergantung. Manusianya percaya di sini. Alhamdulillah bisa sembuh. Nah, Anda sendiri yang menyembuhkan atau siapa? Bukan saya. Oh, siapa yang menyembuhkan? Sembuh sendiri dengan dia. Terus selama Anda bertempat tinggal di sini, apa saja yang Anda lakukan? Ya saya cuma diam di sini, lihat orang ramai, banyak teman di sini. Apa yang Anda sekilas tahu tentang Kejawanan apa? Saya tahu itu sih tulisannya. Saya nggak tahu. Mungkin nggak tahu. Keluar aja. Nggak mau saya lihat ramai di sini. Disangka sudah ada mediator hilang kendali. Tap di dua. Assalamualaikum. Anda tahu sejarah tempat ini? Sejarahnya panjang. Panjangnya itu seperti apa? Bagaimana? Karena di sini tempatnya ramah seks
yang ada di sini. Satu mediator disadarkan. Apa itu Pak? Pangeran Sukmajaya. Siapa Pangeran Sukmajaya? Beliau adalah sesepuh di sini. Itu ada kaitannya dengan makam kejawanan di depan sana? Lalu, siapa gerangan makhluk ini? Saya bicara baik-baik. Ya, saya bicara baik-baik, terang. Mau gimana? Saya bukan. Ya, saya mau tahu tentang kejawanan. Kan banyak orang yang datang di sini untuk berobat. Ya, seperti apa yang Anda tahu? Ya itu semua dari ibarat tujuan orang. Bisa emang tujuan orang itu apa aja? Tergantung di sini ada yang buat penyembuhan, ada buat cari jodoh. Gimana sih sebenarnya tata cara orang-orang yang lakukan itu? Yaitu ada tuntunannya. Karena apa? Dia datang ke orang pintar dulu, baru dia datang ke sini menurut petunjuknya. Ada syarat-syarat yang harus Iya. dilakukan. Biasanya dia bawa bunga, ya kemudian dibawa air. Ada yang diminum, ada yang langsung dia masuk di situ. Berapa hari prosesnya? Biasa dia 1 minggu. Harus datang tiap hari ke sini. Iya, sebelum dia terkabul. Nah, terus itu yang dilulurin lumpur itu atas petunjuk juga? Iya, seperti itu. Siapa sih yang ngasih petunjuk harus datang ke sini, harus bawa pakai lumpur, harus bawa bunga? Yaitu mereka sendiri. Karena apa? Ada yang nuntun ke situ. Di sana. Ya, maksudnya siapa yang menuntut? Orang-orang sini. Banyak orang yang sudah sembuh. Ya, ada sebagian. Ada yang sebagian. Nah, terus saya pengen tanya, itu yang ketika ada penampakan sosok putri itu Anda tahu siapa dia? Ya, itu adalah Dewi Kinasi. Dewi Kinasi sendiri itu dari kerajaan apa? Dari sini. Sini itu Dari apa? kejawanan. Nah, itu ketika ada orang yang meninggal di sana, itu ulah siapa? Apakah penghuni sini, apa itu murni kecelakaan atau apa? Ya itu. Ada sebagian ibarat buat tumbal. Tumbal. Tumbal apa? Ya orang. Oh, yang berbuat jelek itu. Itu ada di situ. Di sini bagian sini. Itu di situ ada kerajaan. Ada kerajaan. Apa saja. Ya, dia suka usia sama manusia. Terus bisa cara-cara itu Anda penyembuhannya seperti apa, bisa ditunjukin? Coba seperti apa, saya pengen tahu. Tiba-tiba, makhluk ini berjalan menuju pantai. Ya pemirsa, Kang Ujang meminta mediator ini menunjukkan cara orang-orang melakukan penyembuhan di tempat ini, dan mediator itu sedang masuk ke dalam air. Sepertinya, makhluk ini sedang menunjukkan ritual penyembuhan di pantai ini. Ya ini kan ibaratnya tuh dangkal. Contoh, kalau jangan di sana tempatnya. Itu. Nah, itu ada salah penampakan suka mengganggu orang. Itu siapa? Kenapa mengganggu? Kita suka aja. Jadi sebenarnya kita mau teman seperti ini. Kenapa? Ya udah, Anda pergi saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirasa cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Tiba-tiba ada salah satu orang yang tidak sadarkan kita. Tadi dia awal-awalnya memukul bambu. Sekarang kami akan coba bertanya. Misi. Siapa Anda? Siapa? Saya Piaran siapa? Pangeran Sukmajaya. Siapa itu? Suara saya. Oh, ada sesuatu yang Anda sampaikan nggak? Alhamdulillah, Kang Ujang dapat mengendalikan keadaan. Lama berselang, datang gangguan secara bersamaan. Kenapa ini Anda tiba-tiba masuk? Mungkin ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan. Sabaran ya.
Kenapa? Iya, ini banyak orang yang datang ke sini juga melihat, tapi datang ke sini tuh niatnya untuk mencari informasi, mencari tahu kebenaran tentang kabar bahwa katanya pantai ini dapat menyembuhkan penyakit. Anda sendiri saya belum kenal ya. Anda siapa? Dari laut sana? Terus ini Anda kenapa nih tiba-tiba datang ke sini, ada apa? Saya nggak suka semuanya rame-rame di sini. Nggak suka. Tapi sebenarnya tidak ada maksud sama sekali. Anda hanya datang untuk mencari informasi saja, untuk mencari kebenarannya. Karena sangat menarik sekali ketika banyak banget orang yang bilang pantai ini dapat menyembuhkan penyakit. Mungkin Anda datangnya dari sana, Anda tahu ya tentang cerita pantai ini? Saya nggak tahu. Terus apa yang Anda tahu? Saya semuanya celak. Oh, Anda suka membuat celaka orang? Betul. Kenapa Anda suka melakukan hal itu? Orang mancing. Ambilin anak buah saya. Ini siapa ini? Teman saya. Teman Anda. Sama-sama juga suka mengganggu manusia. Pemirsa, ini salah satu mediator yang berlari ke arah laut. Ini nggak dipegang ini. Pegangin aja. Biar nggak... Ya pemirsa, mediator itu berlari jauh ke arah sana dan sekarang sedang dicoba dikejar oleh beberapa orang. Mas, apa kantang mandi mana siapa? Aduh ya Allah. Anda mau apa lagi? Betul. Satu persatu mediator disadarkan. Namun, kami masih melanjutkan mediumisasi. Wow. Tetap di Dua Dunia. Assalamualaikum. Dengan siapa? Siapa Anda? Sudah lama di sini. Bisa diceritakan sejarah daripada kejauhan. Jadi ada hubungannya sama yang ada makam di depan sana? Di depan sana itu memangnya makam siapa? Pangeran Sukmajaya. Dahulunya di situ mungkin kerajaan kah atau apa? Kenapa sampai beliau dimakamkan di sana? Tapi apakah beliau memang orang Cirebon atau dari mana asalnya? Nah, tadi Seberang tuh seberang mana? kan tadi bilang katanya kejawanan itu identik dengan kejawen. Kejawen. Sedangkan Kanjeng Sinuwun itu kan tidak mengenal dengan namanya punya kejawen. Memang kejawen itu seperti apa menurut Anda? Semua orang Jawa pegang teguh Hindu atas namakan kejawen yang disatukan menjadi Islam yang sejati yang dibawa baku sangkan. Nah, itu ketika orang yang banyak datang ke sini untuk berobat, itu sebenarnya ada campur tangan tentang yang makam di sana sama emang penghuni-penghuni di sini? Karomanya akhirnya laut di sini menjadi barokah atas izin ilahi. Tapi kan mereka banyak yang ketika datang ke sini justru mereka menganggap ini yang menyembuhkan. Sebenarnya kan semua hakikat Allah. Justru itu yang perlu kalian luruskan. Mungkin salah di sini. Setiap kali mandi di sini semua pakaian dibuang di sini seperti
siapa yang awal mula melakukan hal itu? Itu keyakinan mereka. Keyakinan apa itu? Kenapa harus buang? Mereka meyakini untuk membuang kekebalan atau membuang apes. Nah, emang ada hari-hari tertentu? Semua hari bagus, tapi keyakinan mereka. Karena identik orang Jawa, Jumat yang dikeramatkan dengan hari Rabu. Tiba-tiba, suara orang tertawa mengalihkan perhatian kami. Pada tidak mengenal siapa itu? Bisa, ada. Assalamualaikum. Jadi batu. Sayang, makhluk ini tak memberi informasi berarti. Allahu Akbar. Aduh. Kini, seseorang berlari ke arah laut. Aduh. Pemirsa, tiba-tiba ada salah satu mediator yang berlari masuk ke arah laut. Dia berkata ingin pulang. Namun, karena masih butuh informasi, kami masih melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Semua kuda bawana. Dari mana asal Anda? Kejawan, bukan kejawanan sani. Terus Anda, apa yang biasa Anda lakukan di tempat ini? Ngayumi baik. Kejawanan itu dahulu sebuah kerajaan atau bagaimana sih sebenarnya? Bukan. Asal muasale Jawa Dipa. Jawa Dipa apa? Wong Jawa kabeh. Terus tadi yang katanya kejawen itu adalah Islam yang dipadukan antara Hindu dan Buddha. Tadi ada yang ngomong seperti itu. Sebenarnya bagaimana? Dan lagi zaman kesangyangan Hindu. Terus Buddha pelawak. Setelah terkait palawali, nah sekian tadinya Islam kan sejati pusar bumi. Kanjeng Sunan Jati Purba. Itu yang akhirnya memadukan Islam. Maksudnya antara Hindu dan Buddha dan akhirnya jadi Islam itu siapa yang? Para wali sana. Nah, terus kenapa sih bisa naik pantai kan rame kon berbondong-bondong wong kang mene, apa karena berkait kejawanan, apa karena oknum sebagian orang, apa karena diyakini, apa emang priden? Benar. Wis bokap ning ciri wanci, bokap wis tekan ning rambange. Sepien zamane wis era wong wadon kaya wong lanang kaya wong wadon. Mulane kang hati-hati yen zaman wis tua. Nah, kang pada teka mene iku
ku pandongai utawa kalomai Pak Wali sekian dibuka. Mau tulung syariat yang para wali aja dikalakuna nang yen mau cuma banyu pandongai ning Gusti Kang Maha Tuti. Ini hanya air. Tapi sebenarnya airnya memangnya berkhasiat nggak sih? Apakah memang orang-orang semua itu izin dari Allah gitu? Pandongai para aulia akhirnya diijabah ning Gusti Kang Maha Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, mediator sadar. Kang Ujang, apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari malam hari ini? Ya, menarik sekali liputan pada malam hari ini. Ketika tadi saya melakukan dialog dengan beberapa dengan mediator. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya mereka bisa menyembuhkan dengan media ini. Dan juga yang kedua, mereka menepis bahwasanya semua itu adalah ini syariat. Karena air semuanya adalah sama. Air ciptaan Allah, langit ciptaan Allah. Ketika ini dijadikan syariat itu sah-sah saja. Akan tetapi hakikat Allah. Akan tetapi menurut saya, kenapa harus kita berendam di air seperti ini? Masih banyak cara-cara yang lain seperti Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Quran, Allah menurunkan Quran itu adalah menjadi obat semuanya. Oleh karena itu apapun yang kita rasakan, kita punya penyakit saja, apa saja, asal kita sering membaca Al-Quran, kita mengamalkan isi Al-Quran, insya Allah tidak akan ada masalah, tidak akan ada penyakit yang menimpa kepada kita. Terima kasih banyak Kang Ujang atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.